أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dunia adalah rendah dan fana. Adapun akhirat mulia dan kekal abadi untuk selamanya. Kita diingatkan oleh ayat-ayat yang mulia dan penuh berkah, maka sungguh beruntung orang yang mendengar dengan seksama nasihat-nasihat yang bermanfaat, lalu ia merenungkannya dengan akalnya, memahaminya dengan pikirannya, dan melaksanakannya dengan perkataan dan melalui perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wa ad-darul akhirah khairul lil ladina yattaqun afala ta'qilun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau saja, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik dan lebih kekal, maka apakah kamu tidak memahaminya? Qul mata'ud dunya qalilun wal akhirah khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Wa fariqu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirah illa mata. Dan mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan nanti di akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagaimana ganti kehidupan di akhirat, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan nanti di akhirat hanyalah sesuatu yang sedikit. Bal tu'thiruna al-hayatid dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal abadi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah kesenangan yang sedikit. Dunia akan pergi, akan sirna dan berakhir. Adapun surga, kenikmatan akhirat yang abadi dan kekal untuk selamanya. Dunia hanyalah kesenangan yang sedikit, rendah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya adalah fana dan sirna. Adapun surga, kenikmatan yang abadi tanpa ada kesudahannya dan tidak akan pernah berakhir. Dari Al-Mastawrid bin Shaddad, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yamma falyanzur bima yarji'u." Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke lautan, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya itu jika ia keluarkan dari laut. Dunia seperti tetesan air yang tersisa di jari setelah dicelupkan di lautan yang meluap. Adapun akhirat, maka ialah seluruh lautan
yang begitu luas, yang menggejolak ombaknya dan meninggi tanpa terpaannya. Maka apakah tidak berfikir tentang hakikat dunia, seseorang yang mendahulukan sedikitnya dunia yang akan berakhir di atas mulianya akhirat dan baginya yang tinggi. Ajibatul limu'ajabin bina'imi dunya wa maghbawanin bi ayyamin lidadi. Aku heran dengan orang yang takjub terhadap dunia dan ia telah tertipu dengan hari-hari penuh kelezatan, dan ia lebih mengutamakan untuk tinggal di tanah yang tandus daripada di negeri yang subur disirami hujan rintik-rintik. Dan dunia yang telah dijadikanmu terpedaya, perhiasannya akan hancur berkeping-keping. Wahai hamba Allah, jika seandainya dunia berada pada kedua tanganmu dan ditambah lagi dunia semisalnya untukmu, maka apakah tersisa darinya jika maut telah menjemputmu? Ala ya sakinal baitil muwasyaq wa tusakinukal maniyatu batuna ramsi. Hai penghuni rumah yang penuh dengan hiasan, kematian akan memindahkan tempat tinggalmu ke dalam perut kuburan. Aku melihatmu sering menyebut-nyebut tentang dunia, padahal sering mengingat dunia akan mengeraskan hati kita. Seakan-akan engkau tidak melihat manusia berkurang karena terus ada yang meninggal, padahal engkau melihat mereka ada yang meninggal setiap harinya, setiap kali bersinar mentari. Dan aku tahu, sementara aku berharap berumur panjang, bisa jadi esok tatkala aku bertemu dengan pagi hari, aku tidak bisa bertemu lagi dengan petang hari. Wahai hamba Allah, setiap hari selalu ada ibrah dan ibrah pelajaran yang datang kepada kita. Pada setiap kematian ada pengingat untuk berhenti jika engkau termasuk orang yang mau berhenti. Sampai kapan? Hingga kapan? Sampai kapan engkau tak sadar diri? Hingga kapan engkau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah setelah sirnanya dunia tempat beramal ini baru kau akan ingat kepada Allah, ataukah kepada selain akhirat engkau akan berpindah? Jauh, sungguh jauh sekali. Akan tetapi kedua telingamu telah tuli dari mendengar ayat-ayat kami. Wahai hati telah lalai dari nasihat-nasihat. Ingatlah waktu kematian, takutlah engkau dengan waktu datang kematianmu. Tangisilah dosa-dosamu yang telah lalu, selamatkan jiwamu. Jika tidak, maka jiwamu akan binasa. Pergilah menuju Rabbmu, berlepaslah dari dosa-dosamu. Wahai hamba Allah, ila kam tamada fi ghurur wa ghaflah wa kadza naumun mata yaumu yaqudha. Hingga kapan engkau terus-menerus tertipu dan lalai? Begitu pula engkau tertidur, kapankah hari engkau baru terjaga? Telah sia-sia semua usiamu yang sesat. Dari usiamu dibeli dengan sepenuh langit dan bumi, maka sungguh besar kesia-siaanmu. Apakah engkau membeli sesuatu yang fana dengan bayaran, sesuatu yang kekal karena kebodohan? Kau beli kemarahan Allah dengan membayar keridhaannya, kau beli neraka dengan membayar surga. Apakah engkau adalah musuh atau sahabat bagi dirimu sendiri, karena engkau membuangnya setiap kali engkau mendapatkan musibah? Sungguh engkau telah menjual jiwamu dengan murah, kehinaan suatu bagimu, maka jiwamu dengan sikapmu tersebut bukanlah jiwa yang hakiki. Maka sungguh merugi seorang yang menjual kenikmatan surga dengan angan-angan dan dusta belaka, dengan permainan yang menarik dan melalaikan, dengan syahwatnya, dengan perbuatan-perbuatan buruknya, serta aib-aib yang tercela. Maka sungguh merugi mereka yang menjadikan Allah murka. Mereka menyia-nyiakan umur mereka dalam kemaksiatan dan dosa-dosa. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwa khairul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka ani ya ibni Adam fastamim wa da'ir rukwana ila al-hayati fatamtafi'a. Kepadamu tujuanku wahai anak Adam, maka dengarkanlah, tinggalkanlah bersandar kepada kehidupan.
niscaya engkau akan mendapatkan manfaat. Seandainya umurmu sempurna 1000 tahun dan engkau tidaklah berlalu hari-hari hingga akhirnya engkau pun meninggal dunia, wahai yang telah menyia-nyiakan agama, janganlah agamamu, maka itulah yang terbaik yang engkau lakukan. Siapkanlah untuk dirimu amal soleh yang akan diberi ganjaran atasnya, dan lihatlah perkara apakah yang baik yang engkau ikuti untuk dirimu. Ketahuilah bahwasanya semua yang telah kau perbuat tersimpan utuh di sisi Tuhanmu dan tidak ada yang hilang. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu 'indallah wa khairu wa a'zama ajran wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan demikian apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sungguh setiap kali Allah berikan kita karunia dan kenikmatan yang baru, lantas Dia pun perbarui juga dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan. Sungguh celaka, maka sungguh celaka orang yang setiap bertambah kebaikan baginya, semakin bertambah pula kesesatannya. Setiap kali bertambah harta dan kekayaannya, maka semakin bertambah pula ia jauh dan semakin tersesat jalannya. Kenikmatan dan pemberian Allah terus bercurah kepadanya, serta karunia dan anugerahnya, makanan yang kau makan, makanan yang menguatkanmu, air yang menghilangkan dahaga darimu, pakaian yang menutupi tubuhmu, rumah yang menaungimu, istri yang memperhatikanmu dan menemanimu, keamanan yang tentram yang menaungi dan melindungimu, sementara engkau terus berada di atas dosa-dosa yang menghinakanmu, berlanjut dalam keburukan-keburukan, terlepas dalam gelimang kemaksiatan. Maka hendaknya engkau berhati-hati dari ujian dan kenikmatan dan kesenangan, sebagaimana kalian berhati-hati dari ujian, kesulitan dan penderitaan. Bisa jadi anugerah dan karunia datang dalam bentuk baru yang bernama istidraj dan penguguhan dan penguluran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum yazdadu ithman wa lahum adzabun muhin." Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh istidraj kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah saja dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran surah Ali Imran ayat 178 dari Uqbah bin Amir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asih ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Jika engkau melihat seorang hamba Allah diberikan anugerah dunia kepada hambanya, apa yang ia sukai, sementara sang hamba bermaksiat kepadanya, maka sesungguhnya itu adalah istidraj. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami menuju perkara-perkara yang Engkau ridhai, dan jauhkanlah kami dari perkara-perkara yang tidak Engkau ridhai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور ويكره سفاسفها. يحب من عباده أن يكونوا في تكميله وإسلامه وإيمانه، وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا إن للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.